Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Pertama, ketika kamu diburu oleh 4 orang sebelumnya, meskipun kamu terlihat bingung, matamu setenang air, sama sekali tidak seperti mata putus asa yang didorong ke situasi buruk. Kedua, kamu mengatakan bahwa keluargamu mencari nafkah dari bertani, tetapi kulitmu seputih salju, tidak sedikit pun gelap seperti petani. Ketiga, telapak tanganmu. Li Longsing berbicara dengan fasih, menunjukkan banyak kekurangan dari gadis kecil itu. Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, Tan Qianqian merasa malu dan kesal sambil tertegun. Dia membenci pembunuh yang berpura-pura menjadi gadis kecil itu. Saya tidak berharap kebaikan saya akan diinjak-injak dan digunakan oleh orang lain dengan kejam. Itu hampir membuatku salah paham tentang kakak Li. Gadis kecil itu juga tercengang, dia tidak menyangka sampah legendaris ini memiliki keterampilan pengamatan yang begitu tajam. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Li Longsing bertanya dengan dingin. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Gadis kecil itu berteriak, bergerak, dan langsung menyerang Li Longsing. Matanya berbisa, seolah-olah dia dan Li Longsing sangat membenci. Li Longsing hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Tan Qianqian melangkah maju, dan berkata, "Kakak Li, maaf, saya hampir salah paham dengan Anda karena dia, sekarang tolong beri saya kesempatan untuk menebusnya." Hati-hati, Li Longsing mengangguk, dia juga ingin melihat seberapa kuat dia dengan Vena Suci 9 Yin. Meridian Suci 9 Yin, kekuatan tempurnya juga harus mengejutkan. Bang, bang, bang. Saat kedua wanita itu berkelahi, terdengar ledakan keras yang bergema di sepanjang jalan yang panjang. Meskipun gadis kecil itu telah melangkah ke alam puncak 9 surga, dia ditendang dan dilukai oleh Li Longsing sebelumnya, yang sangat memengaruhi kekuatan tempurnya. Selain itu, kecakapan tempur Tan Qianqian tidak buruk, bahkan jika dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya, tetapi dengan vitalitas yang agung di tubuhnya, mungkin dia dapat mengalahkannya. Segera, gadis kecil itu dipukuli sampai dia berteriak dan mundur dengan mantap. "Bajingan, jangan sombong. Lawanku adalah dia, pergi dari sini." Gadis kecil itu sangat marah sehingga dia mengutuk. Dia datang untuk membunuh Li Longsing, tetapi tanpa diduga, Tan Qianqian masuk. Yang membuatnya lebih sedih adalah bahwa wilayah Tan Qianqian jelas satu tingkat lebih rendah dari miliknya, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan ki pengumpulan alam. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan pernah bisa berkeliling. Setelah mendengar omelan gadis kecil itu, wajah cantik Tan Qianqian menjadi beku. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya dan melambaikan formula pins, dan segera semburan uap air yang agung memenuhi udara. Uap airnya sangat dingin, barusan begitu dipancarkan, suhu di sekitarnya turun tajam, seolah-olah tiba-tiba berubah dari musim semi yang hangat menjadi musim dingin. Gadis kecil itu membeku dan menggigil kedinginan. Itu bukan udara dingin biasa, tetapi mengandung kekuatan yang kuat, kekuatan magis. Pada saat pergerakan gadis kecil itu melambat, tubuh lembut Tan Qianqian bergerak, dan dia mendekat dalam sekejap, menekan telapak tangannya dengan keras di dadanya. Boom! Di tengah jeritan, gadis kecil itu memuntahkan darah dan menabrak sebuah rumah. Seluruh dinding runtuh, dan gadis kecil itu hancur di bawah reruntuhan. Boom! Kemudian, reruntuhan itu meledak, dan sesosok berlumuran darah meraung dan pergi. Ingin melarikan diri. Pada saat ini, mata gadis kecil itu berkilat, dan Li Longsing, yang sudah lama siap untuk pergi, tampak seperti prajurit dewa, menghalangi jalannya dalam sekejap mata. "Pergi!" Gadis kecil itu meraung dengan marah, seperti ikan yang terjerat jaring, dan mulai meronta-ronta dengan gila-gilaan. Dengan tangan melambai, cahaya dingin bermekaran seperti dewi yang menyebarkan bunga, dan langsung menuju ke Li Longsing. Crash! Li Longsing menjentikkan pedang pembunuh naga. Pedang itu sangat kuat hingga langsung menghancurkan semua lampu dingin.
Segera setelah itu, dia membalik bilahnya dan memukul keras kepala gadis kecil itu dengan bagian belakang bilahnya. Ah! Gadis kecil itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, terlihat lesu dan sekarat. Li Longsing menyingkirkan pedang naga dan menatapnya, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah kamu benar-benar tidak mau mengatakannya? Mata Li Longsing menjadi dingin. Hah! Gadis kecil itu mendengus dingin, memalingkan wajahnya, dan tidak peduli. Sebagai seorang pembunuh, dia sudah memiliki kesadaran untuk berkorban kapan saja. Untuk mengkhianati tuannya, itu sama sekali tidak mungkin. Tan Qianqian maju selangkah, Kakak Li, apa yang harus aku lakukan jika dia tidak mengatakan apa-apa? Li Longsing tersenyum ketika mendengar ini, tidak apa-apa, tidak peduli seberapa keras mulutnya, aku masih punya cara untuk tahu yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Li Longsing menyeret gadis kecil itu dengan satu kaki, berjalan menuju gang samping. Tan Qianqian mengikuti dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin melihat bagaimana Li Longsing membuat pembunuh ini berbicara. Melempar gadis kecil itu ke tanah, Li Longsing berkata dengan suara rendah, ini adalah kesempatan terakhirmu. Gadis kecil itu tersenyum menghina, dan menatap Li Longsing dengan mata mengejek, berhenti bicara omong kosong, aku tidak takut, bahkan jika aku tidak tahu berapa banyak trik yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Tan Qianqian mengerutkan kening. Gadis kecil pembunuh ini benar-benar keras kepala. Bagaimana saudara Li membuatnya berbicara? Saya khawatir itu akan berakhir dengan kegagalan pada akhirnya. Saat Tan Qianqian sedang merenung, Li Longsing tiba-tiba tersenyum dingin, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Gadis kecil itu mencibir, jika kamu ingin membunuhku, lakukan dengan cepat. Li Longsing bergetar menggelengkan kepalanya, kamu berpikir terlalu sederhana, metodeku tidak sesederhana membiarkanmu mati. Setelah mengatakan itu, Li Longsing menendang, dan langsung mengangkat tangannya untuk menekan dahi gadis kecil itu. Gao Tai menelan langit. Dengan keras, tubuh gadis kecil itu bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan semburan jeritan yang menyedihkan. Kerakusan menelan surga adalah metode rahasia unik lainnya yang terkandung dalam Kitab Kekacauan. Metode ini dengan kejam dapat melahap semua yang ada pada orang lain, termasuk energi, semangat, dan kekuatan darah. Awalnya, Li Longsing merasa metode ini terlalu ganas, jadi dia tidak pernah menggunakannya. Tapi sekarang, menghadapi pembunuh yang kejam, dia tidak perlu berbelas kasih. Ah! Tolong bunuh aku, bunuh aku. Tubuh gadis kecil itu layu dengan cepat, seolah ditelan dengan kejam oleh lubang hitam besar. Putus asa untuk mati. Jika Anda tidak bisa hidup, Anda tidak bisa mati. Dalam waktu kurang dari 30 napas, hanya tersisa tulang putih di tanah di depan mata Li Longsing. Gadis kecil itu tertelan. Ah! Tan Qianqian mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi mulutnya, dia sangat ketakutan. Boom! Suara ledakan yang tumpul datang, dan kultivasi Li Longsing menerobos dalam sekejap, dan dia langsung melangkah ke surga ke-8 alam bawaan. Masih berlangsung. Mo Yue, setelah sebatang dupa, basis kultivasinya tinggal di alam surga ke-9 dari alam Xiantian. Li Longsing menghela nafas lega. Pertama kali saya menampilkan, kerakusan menelan langit, efeknya tidak buruk, menyerap sekitar sepertiga dari energi gadis kecil itu. Sisanya terbuang. Namun, Li Longsing sangat puas, karena sambil melahap kemajuan energi gadis kecil itu, dia juga mendapatkan semua kekuatan ingatan spiritual gadis kecil itu. Ketahuilah, siapa yang ada di belakang layar. Pria misterius di belakang layar tidak lain adalah penatua tertinggi dari keluarga Li, Li Wangji. Selain leluhur dengan tingkat kultivasi tertinggi, keluarga Li juga memiliki 3 sesepuh lainnya. Li Wangji adalah yang paling kuat di antara 3 tetua tertinggi, dan dia telah melangkah ke langit. Level prajurit dibagi menjadi diperoleh, bawaan, pengumpulan Qi, transendense, lonjakan, istana Dao, Shenzang, Huasen, dan tertinggi.
Li Longxing hanya berada di alam bawaan tingkat 9 sekarang, dan dibandingkan dengan Li Wangji, dia tertinggal 3 alam besar. Kali ini, gadis pembunuh kurcaci, dikirim oleh Li Wangji. Dan pria di belakang layar yang merusak Li Longxing sejak dia masih kecil dan diam-diam menyegel Tianlingennya juga adalah Li Wangji. Namun, apa yang Li Longxing tidak tahu adalah mengapa Li Wangji melakukan ini. Karena dia belum pernah bertemu Li Wangji sebelumnya, dan dia tidak memiliki konflik dengan Li Wangji. Dari sudut pandang ini, hanya mungkin ada permusuhan antara orang tuanya dan dia. Mungkin, hilangnya orang tua juga terkait dengan lelaki tua jahat itu. Li Wangji, mata Li Longxing berkedip, memancarkan semburan niat membunuh yang kuat. Sekarang dia sudah tahu bahwa Li Wangji ada di balik layar, Li Longxing tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika lawannya adalah penatua tertinggi dari keluarga Li Longxing akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Li Wangji belum mati, dan hal-hal seperti gadis kecil, pembunuh kurcaci, akan terus muncul di masa depan. Kekuatan, aku ingin kekuatan yang kuat. Li Longxing menarik napas dalam-dalam, dan keinginan untuk meningkatkan kekuatan di dalam hatinya menjadi sangat kuat. Namun, selama periode waktu ini, kecepatan peningkatan wilayahnya terlalu cepat, dan tidak pantas untuk ditingkatkan lebih jauh. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan tempat untuk melakukan latihan tempur yang sebenarnya dan menstabilkan dunia. Dengan cara ini, tidak akan ada fondasi yang tidak stabil di masa depan. Memikirkan hal ini, Li Longxing langsung membuat keputusan. Ada tempat yang tidak hanya cocok untuk latihan pertempuran yang sebenarnya, tetapi juga dapat mengambil sejumlah besar bahan alami dan harta karun untuk mempersiapkan lingkungan pengumpulan Qi tingkat lanjut di masa depan. Kakak Li, kamu baik-baik saja. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba datang dari telinganya, menarik Li Longxing kembali dari pikirannya. Li Longxing menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Tan Qianqian menatapnya dengan ekspresi rumit. Qianqian, maafkan aku telah menakutimu barusan. Li Longxing berkata. Tan Qianqian terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Li Longxing berpikir sejenak dan menjelaskan, sebenarnya, dia bukan gadis kecil, tapi seorang kurcaci dengan kemampuan khusus, dia wanita tua berusia 40-an. Ah, tua sekali, Tan Qianqian berseru tak percaya. Li Longxing mengangguk. Tan Qianqian berkata dengan marah, wanita itu benar-benar menjijikkan. Dia jauh lebih tua dariku, tapi dia masih memanggilku kakak. Sekarang aku merasa muak hanya memikirkannya. Haha, Li Longxing tertawa. Alasan Li Longxing memberitahu Tan Qianqian tentang status kurcaci si pembunuh justru agar dia tidak khawatir. Ayo pergi. Li Longxing dan Tan Qianqian berjalan menuju rumah wali kota bersama. Tuan Li, Anda di sini. Tan Xiaomo menyapanya secara pribadi. Kakek wali kota, mulai sekarang jangan panggil aku Tuan Muda Li, panggil saja aku Xiao Li atau Longxing. Haha, baiklah, aku akan memanggilmu Xiao Li. Tan Xiaomo tertawa panjang. Tan Qianqian tiba-tiba menyela, kakek, kita baru saja diserang oleh seorang pembunuh di jalan. Apa yang terjadi? Ekspresi Tan Xiaomo berubah. Tan Qianqian menceritakan masalah ini secara rinci, tetapi tidak menyebutkan kekuatan supernatural dari surga menelan kerakusan yang dilakukan Li Longxing di bagian akhir. Wajah Tan Xiaomo langsung tenggelam, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tan Xiaomo bertanya. Qianqian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Xiao Li, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tan Xiaomo bertanya dengan sungguh-sungguh. Li Longxing menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ini masalah pribadinya, dan dia tidak ingin melibatkan Tan Xiaomo. Selanjutnya, dia berencana untuk membunuh bajingan tua Li Wangji dengan tangannya sendiri di masa depan. Jika dinding memiliki telinga, dan jika seseorang mendengarnya, itu akan sampai ke telinga Li Wangji. Gadis kerdil kecil itu adalah pembunuh yang diam-diam dibudidayakan oleh Li Wangji sejak dia masih kecil, dan dia sangat yakin dengan kesetiaannya. Dia percaya bahwa meskipun gadis kerdil kecil itu mati, dia tidak akan pernah mengkhianati dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan Li Longxing.
Xiao Li, jangan khawatir, aku pasti akan menyelidiki masalah ini dan mencari tahu kebenarannya, dan menegakkan keadilan untukmu. Tan Xiaomo menepuk bahu Li Longxing. Terima kasih kakek wali kota. Li Longxing tersenyum dan melanjutkan, kakek wali kota, apakah Anda tidak ingin saya membantu Anda memperbaiki pil Xiantian? Saya kebetulan bebas sekarang. Baiklah, tolong ikuti saya. Tan Xiaomo sangat senang mendengar ini, membawa Li Longxing ke ruang rahasia. Tungku ramuan yang bagus telah disiapkan di dalamnya, serta sejumlah besar bahan untuk memurnikan ramuan Xiantian. Di masa lalu, Tan Xiaomo selalu mengirim materi ke Paviliun Pil dan meminta orang-orang dari Paviliun Pil untuk membantu menyempurnakannya. Karena dia dan orang tua Li Chenfeng itu tidak berurusan satu sama lain, biaya bantuan Dange dalam pemurnian sangat tinggi. Tapi tidak mungkin, siapa yang membuat pil Xiantian ini diperlukan untuk para biksu di alam Xiantian. Sekarang dia memiliki Li Longxing, dia tidak perlu lagi marah dengan orang tua Li Chenfeng itu. 3 hari kemudian, semua bahan alkimia di ruang rahasia diubah menjadi botol pil Xiantian kelas atas. Melihat ramuan yang dikirim Li Longxing, Tan Xiaomo tersenyum bahagia dan pada terkesima kepada Li Longxing. Tidak berpikir adapun Li Longxing muda, pencapaian alkimia bahkan lebih tinggi dari Li Chenfeng. Setidaknya, Li Chenfeng tidak dapat menyempurnakan pil Xiantian terbaik. Xiao Li, kamu telah bekerja keras, ini hadiahmu. Tan Xiaomo dengan santai mengeluarkan tas penyimpanan yang menonjol dari ring penyimpanan, dan menyerahkannya. Tidak perlu. Li Longxing buru-buru mengelak, aku tidak punya waktu untuk berterima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali, bagaimana aku bisa dibayar lagi? Selama kompetisi murid keluarga Li terakhir kali, jika bukan karena bantuan besar Tan Xiaomo, dia tidak akan pernah berhasil dalam posisi itu. Tidak hanya itu, mungkin dia akan mati di tangan Li Chenfeng dan Hu Bing, 2 orang tercela. Tan Xiaomo tertawa, 1 yard bernilai 1 yard. Kali ini kamu membantu memurnikan ratusan pil Xiantian dan beberapa batu roh. Kamu pantas mendapatkannya. Li Longxing hendak berbicara. Kulit Tan Xiaomo menjadi gelap, dan dia berpura-pura tidak senang dan berkata, jika kamu menolak untuk menerimanya, maka lelaki tua ini tidak akan pernah memiliki muka untuk meminta bantuanmu dalam alkimia. Baiklah kalau begitu, terima kasih kakek wali kota. Lihat berapa banyak batu roh di dalamnya, dan simpan di cincin penyimpanan. Haha, oke, Xiao Li, lelaki tua ini sudah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan makan malam. Li Longxing tersenyum tipis, dan mengikuti Tan Xiaomo ke ruang tamu. Tan Qian menemaninya. Ketiganya mengobrol dan menertawakan Yan, dan menikmati makan malam yang mewah. Perlu disebutkan bahwa selama jamuan makan, Tan Xiaomo diam-diam menyalakan api beberapa kali, terus-menerus meminta cucunya Tan Qian untuk bersulang untuk Li Longxing, yang membuat hubungan antara keduanya menjadi lebih halus. Puas dengan anggur dan makanan, Li Longxing meninggalkan rumah wali kota. Melihat ke atas, bintang dan bulan ada di langit. Li Longxing berpikir sejenak, dan bukannya kembali ke kediaman Li, dia berbalik dan lari keluar kota. Targetnya langsung di pegunungan Hengduan. Sekarang ranahnya sudah cukup, yang kurang adalah latihan tempur yang sebenarnya. Dan pegunungan Hengduan adalah tempat yang paling cocok. 1 jam kemudian, Li Longxing melangkah ke pinggiran pegunungan Hengduan. Raungan monster-monster terdengar dari pegunungan dan hutan. Li Longxing terus berjalan dan terus melangkah maju. Kali ini, dia datang untuk berlatih dengan para monster di sini. Hanya melalui pertempuran yang sebenarnya alam yang ada dapat distabilkan dan keterampilan tempur diasah. Mengaung. Begitu dia melangkah ke hutan lebat di depannya, monster besar berambut hitam berlari ke arahnya seperti kilat dengan angin busuk yang kuat. Mata Li Longxing berkilat cerah, menghadap harimau iblis yang melaju kencang, dia tetap tidak bergerak. Ketika harimau iblis hendak mendekat, dia mengangkat tangannya dan langsung meninju. Boom! Kepala harimau iblis meledak dalam sekejap, hujan darah di mana-mana, dan tidak ada tulang yang tersisa. Terlalu lemah. Li Longxing menggelengkan kepalanya, harimau iblis ini hanyalah monster-monster tingkat pertama,
sebanding dengan alam perolehan tingkat ke-9 manusia. Monster berkekuatan rendah seperti itu tidak dapat mencapai efek sekecil apapun dalam pertarungan yang sebenarnya. Li Longxing terus berjalan menuju kedalaman pegunungan Hengduan. Semakin dalam Anda pergi ke pegunungan, semakin kejam monster di dalamnya. 1 jam kemudian, ada puluhan monster yang mati di tangan Li Longxing. Namun, mereka semua adalah monster level rendah di alam perolehan dan bawaan. Li Longxing bermaksud untuk masuk lebih dalam. Tetapi pada saat ini, mata Li Longxing berkedip sedikit, dan dia melihat sesosok tubuh melintas di hutan di sampingnya. Li Longxing memikirkannya, dan segera mengikuti. Di bawah kondisi diam-diam menahan nafas, langkah ilusi surgawi digunakan secara ekstrim. Segera, dia melihat bayangan hitam berlari seperti kelinci dan rubah di pegunungan dan hutan, dan terus pergi. Li Longxing diam-diam mengikuti. Segera, bayangan hitam itu tiba di dinding batu besar dan berhenti. Di bawah dinding batu terdapat pintu masuk gua. Bayangan hitam itu tidak langsung masuk ke dalam gua, tetapi berdiri di sana melihat sekeliling, seolah-olah berhati-hati apakah ada yang mengikutinya. Li Longxing memiliki vitalitas yang kacau untuk ditutupi, dan kekuatannya melampaui kekuatan Sombra. Sombra secara alami tidak memperhatikannya. Setelah beberapa saat, bayangan hitam akhirnya masuk ke dalam gua. Siapa? Tepat setelah masuk, teriakan datang dari gua. Ini aku. Bayangan hitam menjawab dengan cepat. Hati Li Longxing tergerak, dan dia samar-samar merasa bahwa suara bayangan hitam itu agak familiar. Tetapi untuk sementara, saya tidak dapat mengingat di mana saya mendengarnya. Li Longxing mengikuti dengan tenang, tiba di pintu masuk gua, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana? Apakah Anda menemukan informasi tentang binatang kecil itu? Suara yang akrab datang dari gua. Hu Bing. Mata Li Longxing tiba-tiba berbinar, dan cahaya cemerlang muncul di kegelapan. Sejak Hu Bing melarikan diri dari murid darah terakhir kali, tidak ada berita tentang orang ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bersembunyi di gua di pegunungan Hengduan. Haha, Patriark Hu, aku sangat gembira. Kebetulan aku bertemu dengan anak itu barusan. Apa? Di mana dia? Suara Hu Bing dipenuhi ekstasi. Tidak jauh dari tempat persembunyian kita, jadi aku akan membawa semua orang ke sana. Tunggu sebentar, beritahu aku, berapa banyak orang yang dimiliki anak itu? Hu Bing tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi bertanya dengan ekspresi bermartabat. Dia seorang diri. Apa? Sendiri. Lalu mengapa dia datang ke pegunungan Hengduan sendirian? Dari penampilannya, dia seharusnya ke sini untuk berlatih membunuh monster. Oh, kamu bisa lihat bagaimana kultivasinya. Itu seharusnya tingkat ke-6 dari alam Xiantian. Haha, Tuhan membantuku, Xionger. Kali ini aku bisa membalaskan dendammu untuk ayahku. Hu Bing mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, kegembiraannya tidak bisa dijelaskan. Di dalam gua ada langkah kaki yang berisik. Dilihat dari suaranya, Li Longxing menemukan bahwa ada cukup banyak orang yang bersembunyi di dalam gua, setidaknya 7 atau 8 orang. Namun, tidak satu pun dari kekuatan orang-orang ini yang melampaui alam Xiantian. Seharusnya Hu Bing dan keluarganya menghabiskan banyak uang untuk orang yang lebih kuat. Li Longxing tersenyum jahat. Karena Hu Bing itu tidak pernah menyerah, ayo habisi dia sepenuhnya hari ini. Jangan sampai orang ini berlama-lama. Boom! Saat pemimpin berjalan keluar dari gua, Li Longxing melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu. Terdengar suara keras, dan pemimpin itu bahkan tidak sempat berteriak, tubuhnya meledak, berubah menjadi potongan daging dan darah, beterbangan kemana-mana. Peringatan, Hu Bing dalam tim tiba-tiba mengubah wajahnya dan meraung keras. Sangat disayangkan begitu suara itu keluar, serangkaian pedang tajam bersinar, seperti sungai yang deras. Ah! Tangisan bergema di seluruh gua, dan kepala ketiga orang itu terpotong menjadi 2. Sialan, ayo cepat! Mata Hu Bing hampir meledak. Pintu masuk gua tidak cukup besar untuk dilewati satu orang saja. Jika Anda diblokir di dalam, jalannya Anda hanya bisa dikalahkan lawan Anda. Sambil meraung,
Hu Bing dan 3 orang yang tersisa dengan cepat bergabung, dan akhirnya bergegas keluar dari gua dengan panik. Dengan bantuan sinar bulan yang cerah, melihat Li Longsing berdiri di sana dengan senyum jahat di wajahnya, Hu Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, "Itu kamu." "Haha, siapa bilang bukan? Patriark Hu, kita bertemu lagi." Melihat Hu Bing yang begitu berantakan, Li Longsing tertawa terbahak-bahak. "Sialan kau bajingan kecil, kau membunuh putraku, kau berani menjadi sombong, aku ingin sekali mencabik-cabik mayatmu." Hu Bing meraung dengan gigi terkatup, melambaikan tangannya yang besar, dan dengan panik memimpin semua orang untuk membunuhnya. Li Longsing tampak tenang, dan mengacungkan pedang pembunuh naga di tangannya. Segera, 2 pendeta lagi dari tingkat ke-7 alam Xiantian meninggal secara tak terduga. Sisa terakhir diabadikan, ketakutan semua jiwa orang mati akan lepas landas, berbalik dan lari. Hu Bing juga ingin lari, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri terlalu jauh, dia ditendang oleh Li Longsing, dan dia tergeletak di tanah seperti anjing mati. Li Longsing mengayunkan pisau besar di tangannya, dan mengarahkannya ke arah leher Hu Bing. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengalami kehangatan dan dinginnya hubungan manusia dan perubahan dunia, hati Li Longsing juga menjadi sangat keras. Di persimpangan hidup dan mati, Hu Bing tiba-tiba berteriak dengan keras, "Berhenti, jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar." Pedang pembunuh naga digantung 3 inci di atas leher Hu Bing, tanpa jatuh. "Rahasia apa?" Li Longsing bertanya pelan. Hu Bing buru-buru berkata, "Kamu berjanji untuk tidak membunuhku dulu, maka aku akan memberitahumu rahasia ini." Mata Li Longsing menjadi dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku, jika kamu memberitahuku, kamu masih bisa mati dengan tubuh yang utuh, jika tidak, aku akan langsung menghancurkan tubuhmu berkeping-keping." Hu Bing menatap matanya seperti binatang buas di malam hari, dan tidak bisa menahan keringat dingin. Setelah berpikir sejenak, Hu Bing mengertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku akan memberitahumu rahasianya. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku waktu yang baik nanti. Jangan khawatir, pisauku selalu sangat cepat." Sentuhan kebencian yang mendalam, rahasianya adalah, ada gua kuno di timur laut, yang jaraknya sekitar ribuan kaki, dan ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Apa kamu tidak membohongiku? Tapi dalam hatinya dia meraung dengan gila. "Haha, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuhmu dengan cara lain. Sekarang rumah gua kuno itu penuh dengan orang kuat, jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan mati." Was! Hujan darah memercik, dan sebuah kepala terjatuh ke tanah. Melihat kebanggaan ganas yang tersisa di mata Hu Bing menjelang ajalnya, Li Longsing berpikir keras.